kalau tirakat oleh derajat kan seperti itu. Kalau orang itu melakukan suatu tirakat atau melakukan suatu bertapa, bertapa dalam arti luas ya. Misalkan dia harus belajar, dia harus mau bekerja keras, maka suatu ketika dia akan mendapatkan hasil hasil yang baik. Contohnya ada lagi juga misalkan amukti karmo pala. Jadi amukti itu maksudnya mengenyam atau menuai. Jadi karma itu adalah suatu ya dharma tadi atau perbuatan. Nah ini kan sangat penting sekali nih. Kalau kita tahu nih bahwa ternyata orang itu kalau melakukan sesuatu yang baik, ya nantinya akan mendapatkan namanya karma hayu. Kalau misalkan mendapatkan perbuatan yang jelek, dapatnya pasti karma olo, gitu kan. Nah, di sini ini sederhana sekali. Tetapi orang ini kalau ada tahu namanya hukum dharma tadi, ya kan, hukum dharma ini orang akan melakukan sesuatu itu jadi berpikir dua kali lipat Ya. gitu loh. Bukan berarti nanti misalkan terus kalau kita berdoa terus apa itu istilahnya perbuatan jeleknya tadi nggak dihitung ya enggak. Karmanya tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini kan sederhana, tetapi itu akan mempengaruhi sikap dari manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu. Apa yang kita ketahui tentang kepercayaan Jawa kuno? Apakah hanya soal takhayul atau animisme? Hari ini kita akan membahas fakta-fakta yang sering disalahpahami bersama Pak Cahyaji Purbokusumo yang wawasannya sangat luar biasa sekali nih Pak Cahyaji. Pak Cahyaji, bisa dijelaskan apa itu Rahayu atau bagaimana masyarakat umum memahami kata Rahayu ini Pak Cahyaji? Ya, jadi kalau kita bahas mengenai salamnya, penghayat kan selalu mengatakan salam rahayu, biasanya begitu kan. Kita sering sekali mendengar salam kalau ketemu teman sesama penghayat, pasti menyampaikan seperti itu. Nah, rahayu ini kan memiliki arti sebagai kebaikan, keselamatan. Ada pula yang mengartikan sebagai kesejahteraan. Nah, cuman kadang-kadang ada yang menyalahartikan karena mencampur adukkan bahasa. Jadi bahasa itu dikiranya bahasa Jawa itu hanya bahasa ngoko saja. Ngoko itu hanya bahasa ya antar teman istilahnya. Kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Ada yang bahasa ngoko, ada yang bahasa Madyo, ada yang bahasa kromo alus atau kromo inggil atau untuk menghormati kepada yang tua supaya kita ini lebih menghargai, berarti menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya kromo inggil dan ada bahasa Kawi. Nah, di sini antara bahasa ini kalau dicampur adukkan memang bisa salah arti gitu loh. Jadi Oke. kalau menyatakan sebagai rahayu kan ada yang menyampaikan bahwa ra itu tidak kan hayu itu baik, maka dikatakan sebagai arti adalah sama dengan rahayu adalah tidak baik. Nah, ini kan arti yang di istilahnya disalahartikan. Padahal artinya tidak seperti itu. Nah, rahayu sendiri ini kan termasuk adalah bahasa kromo inggil atau kromo alus, bahasa yang halus gitu loh. Nah, kalau kita menggunakan kromo alus dan bahasa ngoko dicampur, itu tidak pas kan itu loh. Jadinya eh, arti sesungguhnya itu jadi berbeda jauh gitu Raden Kusuma. Ya. Kalau tadi yang dijelaskan sama Pak Cahyaji nih, ada tingkatan-tingkatan bahasa Jawa ya Pak ya. Nah, tadi ada Ya, Koko, Madyo, kemudian Kromo Inggil itu. Perbedaannya sebenarnya terletak di mana sih Pak Cahyaji? ya. Jadi kalau kromo
Kita mulai dari ini ya, Kromo Inggil dulu misalkan. Kromo Inggil itu bahasa yang sopan, yang kita bisa gunakan untuk menghormati orang tua, kemudian menghormati pejabat, ataupun kita bisa menghormati orang yang kita memang pandang orang ini adalah orang yang terhormat. Nah, kalau bahasa ngoko sendiri itu adalah bahasa dalam percakapan sehari-hari untuk bercanda dengan teman, sesama teman, gitu. Kalau bahasa Madyo itu ya, misalkan adik ke kakak ataupun ke yang lebih senior itu biasanya menggunakan bahasa Madyo juga bisa. Ataupun kepada orang yang baru kenal. Kan kalau baru kenal itu kan kalau ngoko itu jangkar istilah Wong Ya, Jawa. Jangkar itu kayak kurang pantas ya, Pak. kurang pantas. Misalkan kalau eh, kamu silakan kowe, ngokonya kan kowe kan, itu loh. Kalau misalkan Madioni sampean, kalau Kromo Inggile panjenengan. Jadi menggunakan bahasanya ini nggak bisa dicampur-campurkan. Kalau misalnya dicampur-campurkan, nanti jadinya pasti berbeda-beda, Ya. gitu loh. Seperti yang tadi mengenai rahayu ya kan, kalau dicampur-campurkan ini kan jadi artinya juga berbeda. Padahal kalau misalkan dalam bahasa Kromo Inggil, ra itu menunjukkan sesuatu atau menunjukkan keadaan. Jadi hayu ini adalah suatu keadaan yang baik atau suatu keadaan yang boleh dibilang yang selamat, sejahtera. Jadi ra ini rahayu adalah menunjuk atau menyampaikan bahwa keadaannya dalam kondisi yang baik, kondisi yang selamat, kondisi yang sejahtera. Nah, seperti halnya kan ada Rahayu, kemudian ada Raharjo. Masa dibilang sebagai tidak harjo kan gitu. Ya. Padahal Raharjo itu adalah Karaharjan juga keselamatan. Nah, kemudian ada lagi Rahajeng. Rahajeng itu juga sebagai istilahnya keselamatan juga. Jadi di sini adalah tataran bahasa. Nah, bagaimana mereka menyikapinya ya? Kalau mereka nggak memahami bahasa Jawa, ya memang wajar hal itu bisa terjadi. Makanya perlu kita sampaikan supaya memahami makna arti dari rahayu tersebut. Pak Cahayaji, kalau kita sering dengar nih, ada rekan-rekan kita itu kan mengucapkan dengan istilah Rahayu Sagung Dumadi nih. Artinya apa sih Pak sebenarnya kalau kita bicara Rahayu Sagung Dumadi? Nah, jadi kalau kita bahas nih Rahayu Sagung Dumadi. Jadi Sagung Dumadi ini menandakan segala sesuatu yang agung yang terjadi. Nah, Hmm. sesuatu hal yang agung yang terjadi ini apa? Yang terjadi ini adalah agung ini adalah alam semesta raya ini. Dan juga jagat pribadi kita. Jadi ada dua keagungan, yaitu adalah jagat pribadi dan jagat besar, yaitu alam semesta yang ada di jagat raya dan jagat pribadi yang ada di diri kita. Jadi kita ini mendoakan, berarti Rahayu Sagung Dumadi ini adalah keselamatan untuk diri kita juga dan untuk alam semesta. Jadi yang didoakan itu sebenarnya bukan hanya satu orang loh. Itu sangat baik sekali. Yang mendoakan istilahnya salamnya untuk semua yang ada di semesta alam raya ini. Itu maka dikatakan itu sebagai sagung dumadi, segala sesuatu agung yang terjadi gitu. Ini Pak Cahayaji, kalau kita bicara tentang belajar bahasa Jawa nih, terkadang kita mendengar istilah bahwa bahasa Jawa ini atau bahasa kita atau bahasa Nusantara ini adalah salah satu cara untuk kita menjaga identitas budaya. Apa yang Pak Cahayaji ketahui nih tentang hal tersebut, Pak? Jadi kalau untuk identitas budaya, ketika kita memiliki tataran-tataran bahasa yang baik, tentunya itu menandakan budi pekerti atau keluhuran dari bangsa itu cukup tinggi. Karena apa? Bangsa ini sudah tahu menghargai tata cara, tata susila, tata krama antara manusia ke manusia, manusia ke alamnya, ataupun manusia ke makhluk hidup yang lain, ataupun manusia ke Sang Pencipta. Jadi dengan adanya bahasa saja itu bagaimana nih? Apa benar-benar orang Jawa ini sangat menghargai, gitu loh. Menghargai apalagi kepada orang-orang yang sepuh. Itu juga diajarkan sopan santunnya kepada orang tua, bahasanya juga harus yang baik. Ini kan suatu pendidikan yang luar biasa. Tetapi kalau kita bahasa lain belum tentu
itu memiliki tataran tingkatan bahasa yang seperti itu. Ya, ya. Kalau kita bicara tentang bahasa sendiri nih Pak, terkadang kita tuh banyak sekali mensalahartikan atau memahami bahasa Jawa karena memang bahasa Jawa ini bahasa yang sangat komplit ya, sangat sangat unik juga kan gitu loh. Sebenarnya apa sih dampaknya ketika kita itu tidak dapat memahami bahasa Jawa itu sendiri, Pak? Kalau kita tidak bisa memahami bahasa Jawa itu sendiri, tentunya ya kita akan kehilangan budaya kita. Itu udah pasti. Kehilangan budaya kita yang sudah diciptakan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, kita sebagai generasi penerusnya kan harus melestarikannya. Ya, Padahal ini kan warisan leluhur budaya Nusantara yang sangat luar biasa. Nah, di beberapa pedesaan itu mereka pasti masih paham ya. Di desa-desa itu masih paham mengenai Kromo Inggil, Kromo Madyo itu masih paham. Tapi begitu masuk ke kota, ngertinya mereka rata-rata hanya bahasa ngoko saja. ya, Gitu, ya, ya. tidak paham itu bahasa Kromo Inggil itu bagaimana, Kromo Madyo itu bagaimana, tidak paham. Nah, mestinya ini harus diajarkan oleh pendidikan itu secara terus-menerus sebagai intintas suatu budaya bangsa. Apalagi kalau sudah masuk ke bahasa Jawa Kawi. Nah, ini lebih susah lagi mempelajarinya, Lebih dalam ya, Pak ya. dalam lagi seperti yang ada di istilahnya di lontar-lontar ataupun tulisan-tulisan prasasti-prasasti Jawa kuno kan menggunakannya kan dengan menggunakan bahasa Kawi, Jawa Kawi. Ya. Tapi menurut Pak Cahyaji nih, Pak, bahasa Jawa itu masih relevan enggak, Pak, dengan era sekarang nih, era modern nih? Bahasa Jawa ya sangat relevan sekali ya, karena bahasa Jawa ini kalau boleh dibilang kan banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu semacam filosofi-filosofi yang luhur. Nah, dari situ kita bisa mencapai istilahnya pengertian-pengertian. Jadi selain kita nanti bisa bahasakan ke bahasa Indonesia, tetapi pengertian-pengertian yang diperoleh dalam bahasa Jawa itu kan filosofinya kita bisa ambil. Contohnya seperti ini. Kalau tirakat oleh derajat, kan seperti itu. Kalau orang itu melakukan suatu tirakat atau melakukan suatu bertapa, bertapa dalam arti luas ya. Misalkan dia harus belajar, dia harus mau bekerja keras, maka suatu ketika dia akan mendapatkan hasil hasil yang baik. Contohnya ada lagi juga misalkan amukti karmo pala. Jadi amukti itu maksudnya mengenyam atau menuai. Jadi karma itu adalah suatu ya dharma tadi atau perbuatan. Nah ini kan sangat penting sekali nih kalau kita tahu nih bahwa ternyata orang itu kalau melakukan sesuatu yang baik ya nantinya akan mendapatkan namanya karma hayu. Kalau misalkan mendapatkan perbuatan yang jelek dapatnya pasti karma olo gitu kan. Nah di sini ini sederhana sekali, tetapi orang ini kalau ada tahu namanya hukum dharma tadi, ya kan? Hukum dharma ini orang akan melakukan sesuatu itu jadi berpikir dua kali lipat, Ya. gitu loh. Bukan berarti nanti misalkan terus kalau kita berdoa terus apa itu istilahnya perbuatan jeleknya tadi nggak dihitung ya enggak. Karmanya tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ini kan sederhana, tetapi itu akan mempengaruhi sikap dari manusia itu sendiri. Ya, karena itu masih sangat relevan sekali kalau diajarkan di generasi muda yang generasi-generasi muda ini. Gitu. Ya, ini Pak Cahyaji, kalau kita bicara tentang ucapan Rahayu nih Pak, bahwa Ya, kalau kita kenal bahwa ajaran-ajaran Jawa, bahasa Jawa yang digunakan di setiap ajaran spiritual Jawa ini khususnya ini mengandung banyak filosofi. Salah satunya adalah Rahayu itu sendiri ya Pak. Karena kalau kita bicara Rahayu itu tidak hanya sebatas salam, tetapi di dalam ucapan Rahayu itu kan kalau dalam ilmu Jawa itu memiliki filosofi-filosofi yang dalam. Nah, bagaimana sih Pak kita menerapkan filosofi Rahayu dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak? ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong sebagai kondisi yang rahayu, ya kita tidak hanya salam saja, tetapi kita juga harus bisa gunakan terutama di dalam doa, ya di dalam doa ataupun dalam puja. Karena apa? Karena nantinya yang kita pujakan itu
istilahnya kan rahayu tadi kita berdoanya mendapatkan karahayun. Itu Ya, udah pasti tuh. Di dalam doa kita ini ada namanya kita manusia itu supaya mendapatkan karahayun. Karahayun ini ya kebaikan, ya keselamatan. Mendapatkan karahayun, mendapatkan karaharjan, katentreman. Nah, seperti itu yang diharapkan dan tentunya hal ini akan menjadi semangat yang cukup baik. Kenapa? Karena di dalam doanya aja kita memohon sesuatu yang baik. Ya kan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, tentunya kalau misalkan akan melakukan sesuatu yang tidak baik, itu kan akan berpikir. Karena apa sering kita ucapkan, setidaknya akan masuk ke alam bawah sadar manusia yang sering menyampaikan karahayun ataupun kebaikan. Ya memang manusia tidak ada yang sempurna. Ibaratnya pasti akan melakukan suatu kesalahan. Tetapi setidak-tidaknya lebih banyak harusnya melakukan kebaikan daripada kesalahannya. Kan seperti itu. Banyak kebaikan daripada keburukannya. ya. Itu ya makanya namanya rahayu ya tidak hanya dalam doa saja tetapi dalam hidup kita pun juga harus mempunyai namanya karahayun tadi. Ya, Pak Cahyadi, kalau kita bicara tentang bahasa Jawa ini ya, ini kan bahasa Jawa ini kan luar biasa nih Pak Cahyadi. Apalagi eh, Pak Cahyadi sendiri itu kan di dalam kehidupan sehari-harinya ini kan sebagai penghayat kepercayaan, tentunya tidak jauh dengan istilah atau ajaran-ajaran yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi menurut Pak Cahyadi sendiri nih, apa yang menjadi tantangan besar ini untuk melestarikan bahwa bahasa Jawa ini harus tetap ada, harus tetap lestari karena memiliki nilai-nilai ajaran atau filosofi yang tinggi. Karena ini adalah suatu bahasa, itu tantangannya harus digunakan setiap hari. Nah, kalau digunakan setiap hari, apalagi kalau kita tinggal di kota, kan ibaratnya kalau diajarkan ke anak juga, itu anak kan bahasanya kan bahasa Indonesia juga. Ya, Teman-temannya bahasa Indonesia juga. Sehingga kesulitannya disitulah untuk mengajarkan ilmu bahasa ini ke anaknya. Karena apa? Nanti selain ilmu bahasa, di dalamnya nanti akan masuk lagi istilahnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan filosofi-filosofi Jawa yang banyak sekali istilahnya sanepo atau tembung-tembung miring atau perkata-kata yang penuh dengan perlambang. Nah, disinilah yang suatu tantangan yang besar itu. ini Pak Cahyadi, kembali ke dalam apa yang sudah dianut sama Pak Cahyadi nih sebagai penghayat kepercayaan ya. Kalau kita bicara tentang sejarah kepercayaan Jawa ini Pak, sebagai penghayat kepercayaan, terkadang kita sering nih mendengar istilah bahwa kepercayaan itu sendiri berakar dari tradisi Siwa Buddha ataupun dari tradisi-tradisi yang dibawa dari mancanegara masuk ke Jawa sehingga mengalami yang namanya sinkretisme ini. Nah, menurut Pak Cahyadi nih, apakah hal-hal seperti ini tuh betul adanya atau kalau kita bicara bagaimana perkembangan kepercayaan Jawa dari awal mula tidak adanya apa budaya dari mancanegara sampai saat ini, Pak Cahyadi. Ya, jadi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang sudah ada, memang yang terkenal itu kan adanya penggabungan beberapa istilahnya ilmu pengaruh dari manca seperti adanya ilmu Kauruh Siwa Buddha dan kemudian juga adanya sendiri ilmu Kauruh yaitu Jawa Dipayana. Hmm, Nah, di sini kan terjadi pencampuran karena di zaman-zaman itu istilahnya orang itu mau menganut ilmu apa aja ya tidak ada masalah gitu loh. Yang penting adalah untuk menuju sesuatu yang baik. baik. Mana yang baik yang bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan. Sehingga untuk dipisahkan antara itu adanya Siwa Buddha ataupun Jawa Dipayana ini hampir mirip-mirip saja. Tetapi kalau kita tarik dari ilmunya, mana yang tidak ada misalkan di mancanegara, berarti itu adalah ilmu yang berasal dari Jawa Dipayana. Sebagai contoh adalah ya adanya Saptoworo, Satworo, ataupun itu Poncoworo, Wuku, ini adalah ilmu yang berasal dari Jawa Dipayana. Gitu. Nah, ini Pak Cahyadi.
kemarin kan kita sempat podcast ini membahas tentang Sang Yang Tantu Pagelaran nih. Waktu kita membahas tentang Semeru. Di dalam Sang Yang Tantu Pagelaran yang pada waktu itu Pak Cahayaji sampaikan bahwa di situ ada istilah Jawa Dipayana. Namun di situ juga ada tentang Siwa Buddha. Artinya di situ ada sinkretisme antara Siwa Buddha dan Jawa Dipayana itu sendiri. Ini apa yang Pak Cahayaji ketahui tentang hal tersebut, Pak? Ya kalau misalkan terjadi sinkretisme kan kita bisa lihat itu memang dari istilahnya corak-corak bangunan Hmm, atau candinya gitu. hmm, Nah, seperti candi kita lihat aja candi Prambanan dan candi Borobudur ada coraknya udah berbeda. Dan kalau kita lihat nih candi Boko itu coraknya berbeda sekali. Nah ya, candi Boko itu masih belum jelas itu sejarahnya bagaimana. Nah, hmm, kalau kita ngomong buko, buko ini kalau yang nggak ngerti kan apa ini artinya buko. Buko dikiranya kan juga keraton, keraton apa buko. Tetapi dalam bahasa Jawa, artinya bahasa Jawa alus atau bahasa Jawa kuno itu buko adalah langgeng atau keraton langgeng. Dan itu disinyalir juga istilahnya bisa aja itu adalah corak dari candi yang ada di Jawa aslinya gitu. Karena tidak mirip antara bentukan yang ada di Borobudur atau bentukan yang ada di Prambanan. Cuman itu kalau misalnya ini kan mesti diteliti lebih jauh lagi. Cuman data-datanya juga nggak begitu detail untuk candi atau candi Buko ini. Dari sini kalau kita melihat untuk Jawa Dipayana itu seperti adanya penanggalan itu kan sudah apa berbeda ya. Penanggalannya kan juga berbeda. Termasuk adanya kalender yang tadi disampaikan, adanya perhitungan-perhitungan wuku, perhitungan kemudian adanya seperti manis, pahit, kemudian ada pon, ada cemeng atau wage, ada kliwon, itu kan di negara-negara lain kan tidak ada. ya, ya, Gitu. Ini kan menandakan bahwa ini adalah asli dari budaya budaya Jawa. Dan kalau kita lihat ya Yana ini bisa dikatakan sebagai jalan, juga bisa dikatakan sebagai eh, alam semesta, yo ono atau alam semesta. Jadi kalau misalkan kita bilang adalah Jawa Dipayana adalah ya Jawa sebagai jalan menuju cahaya atau eh, Jawa sebagai cahaya bagi alam semesta. Jadi ya. ini kan sangat sangat baik sekali filosofinya. Bagaimana kita bisa menjadikan dengan pengetahuan Jawa ini bisa menjadikan diri kita ini menjadi bercahaya. Ya. Gitu. Namun ini Pak Cahayaji, kalau kita bicara tentang dasar terbentuknya spiritualitas Jawa itu sendiri, Pak, apakah berangkat dari Jawa Dipayana itu sendiri atau memang ada sinkretisme, Pak? Menurut Pak Cahayaji seperti apa ya? Jadi kalau kita bilang ya pastinya Jawa sendiri ini ya dari Jawa itu sendiri. Terus kemudian Hmm. datang pengetahuan-pengetahuan yang dari luar pun akhirnya pun juga terjadi sinkretisme. Tetapi begitu kalau misalkan kita urai lagi, setidaknya yang tidak digunakan ataupun tidak disebutkan di dalam pengetahuan-pengetahuan yang dari luar tadi, mestinya itu berasal dari Jawa itu sendiri. Gitu. Hmm. Karena Nah, kan ini memang sudah banyak sekali ya, apa ya, yang terjadi kultur budaya itu kan sulit sekali untuk memisah-misahkan. Tetapi setidaknya masih ada itu sisa-sisanya itu masih ada yang perlu kita rekonstruksi lagi. ya. Gitu. Nah ini Pak Cahayaji, kalau kita melihat praktek-praktek di Jawa ini Pak, terkait ritual, ada istilahnya tingkepan, kemudian ada sesaji ya yang selalu dipraktekkan oleh penganut kepercayaan ini sendiri. Sebenarnya dari praktek-praktek yang dilakukan itu ada filosofi apa sih Pak di baliknya itu semua dari tradisi tersebut? Tentunya kalau kita menyampaikan tradisi-tradisi yang dikerjakan oleh orang-orang Jawa ini kan tidak hanya sebagai tradisi budaya aja, Hmm. tapi tradisi ini suatu upacara penghormatan kepada Tuhan Sang Semesta Alam dan juga kepada alam semesta dan juga apa yang kita pujakan supaya bisa terjadi. Makanya kan ada dikatakan sesaji. Ketika kita melakukan suatu acara, biasanya kan ada sesaji. Sesaji sendiri itu kan sesanti anggone ngajeni.
Dalam arti tata cara dalam menghormati. Menghormati siapa? Menghormati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghormati kepada alam semesta. Menghormati kepada siapa? Menghormati kepada permohonan kita. Gitu. Jadinya bukan kok langsung sesaji ini istilahnya mengundang setan kan gitu ya enggak ada. Sesaji kok mengundang setan itu enggak ada. Itu ibaratnya sesaji ini ya untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sangat sangat jelas sekali. Contohnya kalau misalnya ada acara tingkepan. Tingkepan ini kan suatu prosesi ketika titi wanci wus jangkep. Nah, tingkepan titi wanci wus jangkep itu ketika bayi sudah 7 bulan. Hmm. Nah, ketika sudah 7 bulan, maka bayi itu sudah menjadi apa? Jangkep atau sempurna. Makanya kalau misalkan dilakukan, misalkan bayi lahir prematur dan umur 7 bulan, dan kan bisa hidup juga, dan itu sudah terbentuk sempurna. Nah, ketika bayi terjadi bentuk sempurna inilah manusia Jawa adatnya melakukan namanya suatu tingkepan, titi wanci wus jangkep. Jadi mengaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa suatu apa? Suatu istilahnya permohonan, mengucapkan terima kasih. Misalkan nih, kalau kita berdoa mengucapkan terima kasih ya, kita ini sudah mengucapkan terima kasih. Ya, ya. Cuman kan kalau misalkan tradisi orang Jawa nih, kalau misalkan nih kita datang bertamu aja, kita datang bertamu aja kan kalau temen jauh atau apa jarang datang, ya kalau kita nggak bawa oleh-oleh kan rasanya kan tidak Ya, enak kan gitu. betul. Kita bawa oleh-oleh masa nggak boleh kan gitu. Terus kita mengaturkan kepada Yang Maha Kuasa kalau misalkan mengaturkannya ditambahi dengan adanya suatu perwujudan rasa syukur, misalkan dengan adanya selamatan gitu-gitu kan ya boleh-boleh saja toh wong kita mengaturkan syukur tidak hanya dalam ucapan tetapi dalam bentuk yang kita wujudkan. Toh setelah itu setelah selamatan kita mengaturkan kepada Yang Maha Kuasa, makanannya pun juga kita makan bareng-bareng juga Ya, kan ya. begitu. Jadi orang Jawa itu kalau misalkan mengaturkan syukur itu tidak hanya di omongan saja, tidak hanya di batin saja, tetapi juga diwujudkan. Makanya adanya apa? Adanya selamatan. Gitu.